A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lanjutkan surat Yusuf ayat 81. Jadi kembali kita teruskan ini 81 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna وما كنا للغائب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Jadi ketika mereka ini kembali dia kepada ayahnya dan dikatakan pada ayahnya, wahai ayah kami, sungguhnya anakmu telah mencuri, maksudnya Benyamin, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Jadi pengetahuan bahwa Benyamin mencuri, tapi sesungguhnya kami tidak tahu sesungguhnya apa benar atau iya atau enggak. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kamilah orang yang paling datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Kami ini benar. Kalau enggak percaya, tanya sama orang yang kampung lain yang sama-sama datang. Apakah yang membuat onar, apakah yang membuat kejahatan situ. Jadi Yakub ini sudah tua, matanya juga buta, mikirin Yusuf, mikirin lagi Benyamin lagi yang hilang lagi. Nah akhirnya bapaknya berkata, ayat 83-nya, Yakub berkata, hai hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, dan sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tapi Yakub ini dia tidak putus asa. Mudah-mudahan Allah yang mendatangkan mereka berdua, Yusuf maupun Benyamin, kepadaku. Kesabaran aku itu kesabaran yang paling baik. Dia ngomong sama anak-anaknya. Dan Yakub berpaling dari mereka, berpaling dari anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua mataku menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya itu. Jadi Yakub itu nahan marah dia kepada anak-anak itu karena ya ulah anaknya itu, nyakitin hatinya yang dia, karena mereka menghilangkan Yusuf, sedangkan Yusuf itu kesayangannya betul itu. Udah ini anak yang kedua yang disayangi Benyamin juga hilang juga. Mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Anaknya bilang, ayah sih ingat Yusuf terus. Jadi makanya ya menimpa ayah sendiri penyakit berat. Karena ayah ingatin Yusuf aja. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dia bilang, aku tahu. Allah ngasih tahu aku apa perbuatan kamu. Nah, dia berpesan pada anaknya, wahai anakku, pergilah kamu, maka carilah berita Yusuf. Sesungguhnya jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Cari Yusuf. Cari adiknya. Sesungguhnya tidak berputus asa itu dari rahmat Allah, melainkan orang kafir. Jadi mereka paksa lagi anaknya, cari lagi. Nah maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Dia datang lagi ke Yusuf, minta barang-barang lagi. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami.
dan bersedekahlah kepada kami, sungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Benyamin ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Mereka jawab, apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf, inilah saudaraku. Akulah Yusuf dan ini saudaraku Benyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi akhirnya Yusuf mengenalkan diri. Akulah Yusuf. Benyamin ini nih adik kamu, adik kita Benyamin. Setelah 3 kali mereka datang minta minta gandum lagi itu. Mereka berkata, demi Allah, sungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Mereka berkata, ada kakak-kakaknya tadi itu, demi Allah, sungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, wahai Yusuf. Dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa, melakukan kezaliman terhadap kamu dulu itu. Ayat 92, Yusuf berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Aku nggak nyalain kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi Yusuf nggak dendam juga. Maka dia bilang kepada saudaranya itu, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkan di wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Udah kamu balik pulang, ini baju gamisku. Taruh di muka ayah, nanti mereka akan melihat kembali, mereka akan sembuh kembali. Nah, senanglah mereka. Tadi Yusuf itu cuman menguji mereka saja itu. Karena perbuatan mereka yang dahulunya itu. Nah, selanjutnya tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka. Jadi kata mereka keluar dari negeri Mesir, ayahnya masih di rumah. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, katanya. Jadi mereka sudah meninggalkan Mesir. Ayahnya dia belum nyampe pada jalan. Aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menduh aku lemah akal, tentu kamu benarkan aku. Jadi mereka bilang bahwa aku sebetulnya sudah lama mencium bau Yusuf itu. Kalau kamu nggak ngomongkan aku ini kurang akal, aku sebetulnya sudah lama mencium bau Yusuf itu. Nah, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Jadi keluarganya berkata, dia bilang, ya bapak sih masih ada kekeliruan dahulu itu, mesti nyesali semuanya. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembali dia dapat melihat, berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepada kamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Aku sudah tahu dari Allah bahwa akan ketemu Yusuf, tapi kamu nggak tahu. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nah, mereka baru ngakuin kesalahan mereka. Mereka membuat ayahnya susah, membuat ayahnya payah, membuat ayahnya sakit terhadap Yusuf dahulu itu. Nah, kemudian ayat 98, Yakub berkata, aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini ayat ini dijelaskan juga, kita mohonkan ampunan atas orang-orang yang punya salah, dia punya dosa. Kita doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa bapak ini, ampunilah dosa-dosa anakku, ampunilah dosa-dosa saudaraku ini, boleh. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Yakub, nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Dia mendoakan anak-anaknya agar diampuni dosa-dosanya atas perbuatannya itu. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, ke raja, Yusuf sudah jadi rajanya. Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Kalau masuklah ke Mesir ini, kamu aman. Saya yang tanggung jawab keselamatan ayah semuanya, ibu semuanya. Sedih sebetulnya cerita Yusuf ini ya. Sedih. Kayaknya sebetulnya para nabi itu semuanya tidak ada orang yang
dijadikan begitu saja sebelum dia kemuliaan itu pasti ada cobaan. Baru dia mencapai kemuliaan. Kemudian ayat 100-nya, dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya sampai di istana. Dia taikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Jadi bapak ibunya di singgasana, mereka kakaknya itu merebahkan diri, sujud, minta maaf kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan sesuatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik padaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara. Ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi setelah bapaknya di singgasana, di atas, anak-anaknya di bawah semua, Yusuf berdiri, kakaknya sujud semua. Yusuf bercerita, Allah itu maha segala-galanya. Ketika aku dulu dimasukkan ke dalam sumur, aku ada orang yang pedagang mengambil timba air, aku berpaut di situ. Aku dibawa oleh pedagang, dijual aku ke Raja Mesir. Di situ aku menemui lagi cobaan lagi. Ibuku yang memelihara aku ingin berbuat yang tidak baik kepadaku. Aku memilih penjara. Setelah itu aku dilepaskan dari penjara dan aku menjadi raja. Jadi sedih, jadi cerita sama ayahnya, saudara-saudaranya. Bukan serta-merta begitu saja. Yang langsung jadi raja, jadi orang hebat, program siri itu. Jadi dia melalui cobaan. Kakaknya mana tahu kan. Bapaknya ibu sering nggak tahu, tapi kesusahan Yusuf, dengan dia dimasukkan ke dalam sumur tadi itu. Akhirnya pada cerita ini adalah Yakub dan anak-anaknya semua di rumah di istana Yusuf semua. Nah, inilah mimpinya dulu itu, wahai ayahku, sujud kepadaku 12 bintang dan bulan. Jadi nyata kan Nabi Yusuf cerita sama ayahnya waktu dia masih kecil itu. Nah, jadi kalau lihat cerita ini, maka semua orang itu pasti diuji. Tidak ada manusia yang tanpa diuji, termasuk Nabi juga diuji. Kita manusia biasa apalagi. Tapi kemuliaan tidak akan kita dapati tanpa melalui ujian demi ujian. Nah, kalau kita ini kan kenapa harus diuji orang itu? Ya karena Allah sendiri yang inginkan bahwa manusia itu harus diuji. Kalau kita lihat di surat 29, coba lihat surat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi jangan manusia itu mengatakan kami beriman, padahal dia enggak diuji lagi. Kami uji dulu, kata Allah. Nah, ayat selanjutnya, ayat 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya. Dan Allah ingin juga mengetahui orang-orang yang dusta imannya. Tapi kan ada juga orang yang celoteh. Wah, daripada beriman diuji, mendingan gak beriman. Salah pendapat itu. Salah. Kenapa salah? Karena ayat 4-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah kamu mengira bahwa orang melakukan kejahatan itu dia dibiarkan saja berbuat kejahatan? Tidak, kata Allah. Dia akan dihukum.
Jadi kalau orang beriman, adanya ujian, akan naik tingkat lagi. Tapi kalau orang yang zalim, orang yang jahat, bukannya dia diuji akan meningkatkan harkat derajatnya, dia dihukum, dia disiksa. Pilih mana? Kita diuji akan meningkat harkat derajatnya, tapi disiksa. Ya mendingan diuji. Nah, kenapa kita mesti diuji? Ya karena kita ini akan bertemu dengan Allah nantinya. Jadi orang yang beriman, beramal soleh itu kan bertemu Allah, pasti. Kayaknya surat 29 ayat 5 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Wa huwa sami'ul alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu pertemuan itu kepada Allah itu pasti akan datang. Siapa yang inginkan bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu pasti. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Tapi tidak mungkin bertemu sama Allah itu tanpa tadi ujian. Tidak mungkin kita akan ingin bertemu Allah, berarti masuk surga, tanpa ada cobaan-cobaan dulu. Makanya Allah katakan dalam surat ayat 6-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang jihad sungguh-sungguh di jalan Allah, maka untuk dirinya sendiri. Kalau Allah nggak butuh, Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi siapa yang jihad, keuntungan dirinya sendiri. Siapa yang jahat, merugikan dirinya sendiri. Nah makanya dalam surat 29 ayat 69, ayat yang terakhir Allah katakan, begitu orang itu mau jihad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 29:69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang ingin jalan Allah, satu jalan, dia bersungguh-sungguh ingin jalan Allah, Allah berikan jalan ini bisa, jalan ini bisa, jalan ini bisa, jalan ini bisa. Jadi Allah itu benar-benar maha memudahkan kita. Nah makanya kita kembali ke surat 29 tadi, hasil dari cobaan yang dialami oleh Yusuf ini memang buat pelajaran buat kita bahwa semua segala sesuatu itu tidak ada yang tanpa diuji oleh Allah dulu. Kayaknya surat Yusuf ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa Nabi Yusuf ini. Doa Nabi Yusuf ini. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini dia berdoa depan bapaknya, depan saudaranya yang menzalimi dia tadi. Ya Tuhanku, sungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhanku yang sang pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia ini, dan Engkau juga Engkaulah pelindung aku dunia akhirat, dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Doanya Nabi Yusuf depan ayah ibunya, depan saudara-saudara yang zalim dia tadi. Nah 102-nya Allah kasih tahu, surat 12 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun.
Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi cerita Nabi Yusuf ini, karena Allah ceritakan dalam Al-Quran, berarti kan Nabi Muhammad kan. Padahal kamu tidak berada di sisi mereka. Ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kamu nggak ada di situ. Dan mereka sedang mengatur tipu daya. Jadi Allah sayangkan Nabi Muhammad, Allah kasih tahu cerita Yusuf lengkap. Gitu. Kalau kita baca cerita Yusuf ini kayak cerita ini baru turun kemarin. Kayak cerita ini kita berada di antara cerita itu. Tapi Allah kasih tahu 103-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman. Allah sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari. Sebagian besar manusia itu tidak beriman. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kalau isi dunia ini 6 miliar. Ya berarti kalau sebagian besar. Ya 3 miliar lebih. Tidak beriman. Sekarang Alhamdulillah orang Islam aja sekarang 1,9 miliar. Islam kuantitas. Tapi Alhamdulillah kuantitas. Mungkin yang kualitas ya mungkin cuman ada berapa 1, berapa gitu. Tapi lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, meskipun kita menginginkan bahwa Islam itu di dunia ini maju, modern, ya Allah udah kasih tahu sebagian besar orang di dunia ini tidak beriman. Padahal Allah kasih tahu 104-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruanmu ini. Itu tiada lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam semata. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cerita Nabi Yusuf ini Allah ceritakan ke Nabi Muhammad. Kalau kita baca ceritanya tadi, kayak ya baru kemarin cerita itu. Dan kayak kita juga berada di antara cerita-cerita itu. Dan ini cerita pasti benar. Kenapa? Di Quran. Dan ini sampai kapanpun tidak akan berubah. Bukan kayak cerita kita di sekolah. Kalau di sekolah kan cerita ya ganti menteri, ganti lagi bukunya, ganti kepala sekolah, ganti lagi. Kalau ini enggak, dari Allah. Asal orang baca Quran dimanapun juga di dunia ini sama isinya. Bahasanya mungkin beda karena bahasa setempat, tapi tetap juga isinya. Cerita Nabi Adam sama juga di Quran. Orang misalnya dia tinggal di mana? Tinggal di pelosok Kanada gitu. Nah, dia baca Quran, wah sama. Cuman bahasanya bahasa Inggris, tapi sama juga. Itulah kehebatan Quran yang tidak ada kitab yang sehebat ini. Makanya benar Allah katakan Quran ini adalah sempurna. Quran ini adalah benar. Quran ini adalah adil. Quran ini tidak akan berubah-ubah sampai hari kiamat. Satu-satunya jaminan Allah. Berkali-kali Quran tidak pernah berubah. Sudah terbukti. Quran ini sudah berapa lama diturunkan Quran? 14 abad. 14 centuries. 14 abad ini bukannya hanya 1 abad, 2 abad. Tidak ada perubahan satu huruf pun. Coba kitab yang lain bisa dirubah. Kitab Quran nggak bisa. Dan juga nggak ada orang yang bisa menghafal seluruh kitab suci kecuali Quran. Kalau Quran sekarang coba orang hafal kitab suci banyak sekali. Malah sekarang ada universitas menerima orang yang hafal kitab suci tanpa tes. Coba. Banyak sekarang universitas yang menerima tanpa tes kalau dia hafal Quran. Kenapa? Karena orang hafal Quran itu pasti orang baik. Kalau orang nggak baik, nggak mungkin dia bisa hafal Quran. Nah, mudah-mudahan kita juga ini meskipun tidak hafal 30 juz, tapi kita berusaha untuk kita banyak menghafal Quran. Inilah karena kitab suci kita pasti benar, pasti menyelamatkan kita, pasti membimbing kita kepada jalan yang benar. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.